Hai, jadi hari ini kita lagi di kelas dan kita mau ke Decathlon. Kita mau lihat-lihat kira-kira ada barang-barang apa aja sih yang bisa jadi aset di Decathlon. Let's go! Jadi jelek banget. Apa sih videoin kita? Kayak bukan kayak mau. Iya, ngapain? Oke guys, setelah kalian lihat video sebelumnya, kalian bisa tahu dong dan punya gambaran apa aja sih revenue, expense, dan aset yang ada di Decathlon. Step selanjutnya adalah membuat laporan keuangan. Laporan keuangan ini ada 3 juga loh. Yang pertama income statement, yang kedua retained earnings statement, yang ketiga classification statement of financial position. Nah, yang pertama dulu kita akan bahas income statement. Di income statement Decathlon, yang pertama ada sales revenue, terus ada sales returns and allowance, ada sales discount, ada net sales. Terus ada COGS juga atau cost of goods sold, itu adalah biaya barang yang dijual. Terus ada juga gross profit, itu adalah keuntungan kotor. Nah, masuk ke operating expense, itu ada salaries expense, rent expense, utilities expense, advertising expense, depreciation expense, breakout, insurance expense. Nah, di sini itu ada notes nih untuk utilities expense, itu adalah biaya-biaya listrik, telepon, air, terus juga advertising itu ada brosur, baliho, banner, spanduk, standing non-box, dan promo sosial media. Terus yang lanjut di bawahnya itu ada income from operation, terus juga di bawahnya ada other income and expense, itu adalah biaya-biaya atau pendapatan lainnya. Nah, di situ ada interest revenue, gain of sale of equipment, casualty loss from vandalism, interest expense. Jadi baru deh kita dapat net income-nya. Oke, sekarang masuklah kita ke laporan keuangan kedua yang wajib kita susun, yaitu ada retained earnings statement atau biasa kita sebut dengan laporan laba ditahan perusahaan di akhir periode. Oke, komponen pertama dan yang wajib ada dalam retained earnings statement adalah retained earnings beginning, yang dimana angkanya ini didapat dari data statement of financial position, lalu kita tambah dengan net income atau laba bersih yang bisa kita dapat dari kolom income statement dari worksheet. Kemudian setelah itu dikurangi dengan dividen yang angkanya bisa kita lihat dari worksheet kolom statement of financial position, lalu dimasukkan di sini sebagai pengurang retained earnings dan net income. Setelah dijumlah semuanya, barulah kita ketemu yang namanya retained earnings akhir. Itulah yang dimaksud dengan laba ditahan perusahaan di akhir periode tahun ini. Jadi nantinya retained earnings ini akan kita bawa ke laporan keuangan yang ketiga, yaitu laporan statement of financial position. Lalu kita akan masuk ke bagian laporan keuangan terakhir, yaitu Classification Statement of Financial Position yang berisi total dari aset dan juga total dari equity and liabilities. Aset terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama itu ada intangible asset yang berisi goodwill. Yang kedua ada property, plant, and equipment yang berisi building, less accumulated depreciation building, lalu store equipment, less accumulated depreciation store equipment. Yang ketiga ada long-term investment yang berisi note receivable. Yang keempat,
yaitu current assets yang berisi supplies, trade, and other receivable, dan prepaid insurance. Yang kelima, merchandise inventory yang berisi accounts receivable dan juga cash. Lalu masuk ke bagian equity and liabilities. Di dalam equity itu terdapat share capital dan juga retained earnings. Lalu, liabilities itu terbagi menjadi dua, yaitu non-current liabilities yang berisi notes payable dan current liabilities yang berisi accounts payable, current maturities of long-term debt, other current liabilities, taxes payable, accrued compensation payable, interest payable, unearned revenue, dan yang terakhir salaries payable. Lalu di akhir dijumlahkan total dari equity and liabilities. Di samping kanan ini terdapat notes yang berisi penjelasan apa aja isi dari supplies, merchandise inventory, dan juga equipment.